Oke, tes 1, 2, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pertemuan ke-13 ya, kalau nggak salah, 14 ya. Jadi tinggal sedikit lagi. Saya harapkan rekan-rekan mahasiswa sudah mengerjakan tugas UAS-nya agar nanti UAS kalian bisa presentasi ya. Dan itu menjadikan nilai untuk UAS ya. Jadi tidak ada ujian secara tertulis, hanya tugas membuat satu case study yang berkaitan dengan pariwisata religi atau pilgrim tourism. Oke, ini. Untuk pertemuan kali ini kita menggunakan kanal YouTube saya untuk membahas pilgrim tourism policy in Saudi Arabia. Jadi ada kebijakan terbaru ya, ini juga menarik untuk disimak. Dan dampaknya di haji di Indonesia seperti apa? Oke, kita akan lanjut. Sedikit kita akan lihat perkembangan grafiknya dari pasar pariwisata religi. Market size-nya 254,3 miliar ya. Billion. Jadi miliar in 2023 ya. Sekarang udah 2025 ya. Jadi mungkin harusnya ada kenaikan lagi ya pergerakan. Ya, grow rate-nya expect CAGR of 15.3%. Kenaikannya 15,3% dari 2024 yang nanti diproyeksikan sampai 2030. Destinasi untuk pariwisata religi ini pastinya ada Saudi Arabia, ada yang sekarang lagi berkecamuk ya, dan itu menjadikan atensi banyak negara di dunia. Israel ya. Oke, ada Vatican City ya. Ini mungkin sebenarnya harusnya Palestina ya. Cuman ini mungkin nanti mungkin saya akan edit ya, harusnya Palestina ya atau Yerusalem ya, dan ada India aja. Karena dampak ekonominya pasti ya, ini dengan ada kegiatan ini drive local economy through accommodation ya. Jadi dari penginapannya, transportasi dan retail. Selanjutnya ini ada historical context of Hajj management dari 1950 ya. Dari infrastrukturnya yang sangat minimalis ya. Manajemennya juga sama, jadi 1950 1970 ini sudah mulai ada dibentuknya ada kementerian atau divisi khusus untuk haji ya, dan menyampaikan berapa kuota untuk setiap negara. Ada juga 1980 sampai 2000 ini sudah mulai ada pembangunan infrastruktur dan ekspansi untuk di Grand Mosque ini di Mekah ya. Yang 2010 sampai 2020 ini ada digital transformation, smart technology, dan ini ada apa nih? Kita klik dulu ininya. Enhance ya, peningkatan keamanan. Next kita coba. Oke, sebentar. Ini mungkin agak delay ya. Oke, ini udah aman. Ini agak ke bawah ya. Oke, selanjutnya ada visi dari Saudi Arabia di 2030. Ini mungkin saya pernah bahas ya. Saya lupa di matkulnya atau yang lain ya. Ada ekspansi capacity, increase Hajj capacity to 3 million, ya 30 juta peziarah di 2030. Jadi kita bisa lihat di sebelah kanan ada proyeksi ya dari tahun 2020 hingga 2030. Di sini ada visinya. We are determined to reinforce and diversify the capabilities of our economy, turning our key strength into enabling tools for a fully diversified future. Oke, karena mungkin sudah ada kebijakan baru bahwa mereka akan mencoba mengoptimalkan industri pariwisatanya, terutama di pariwisata religi, dan tidak menjadikan
bahan bakar atau pertambangan menjadi yang utama lagi. Dan ini adalah salah satu diversifikasi devisa mereka ya. Infrastruktur development 500 billion investment. Ya, jadi ini 500 miliar investasi pada infrastruktur di pariwisata. Economic diversification, reduce oil dependence, ini tadi saya bahas ya. Through tourism revenue. Oke. Kita akan lanjut lagi. New Hajj Policy Overview, ini kita akan coba melihat bagaimana perkembangan dari kebijakan yang sudah diterapkan ya di 2025 ini ya. Prevent overcrowding and ensure pilgrim safety, ya, improve service quality and pilgrim experience, enhance security and crowd management, dan streamline visa and permit processes. Oke. Jadi tujuan utamanya ini ya, ada beberapa poin ya. Pertama ya, jadi memang situasi di sana menjadi lebih comfortable ya, lebih nyaman ya, tidak overload, tidak over capacity. Tentunya ya mesti ada pro dan kontra, tapi itu memberikan kenyamanan tersendiri bagi para peziarah, khususnya para jamaah haji ya dari seluruh dunia, lebih nyaman dengan adanya kebijakan yang baru meskipun ada pro dan kontra. Apa perubahan utamanya, major change-nya? Strict permit enforcement with heavy fines ya, age restriction minimum, ada umurnya juga ya, minimum di umur 12, digital tracking and monitoring system, tentunya semuanya sudah serba digital ya. Temporary suspension of certain visa types ya, ini juga menjadi polemik juga, ada pemberitaan ya, ada beberapa visa yang saya pernah jelaskan di awal, yang furoda sudah tidak ada kekuatannya lagi ya. Implementation timeline 2025 April, announcement of new policy ya, April sampai Mei, visa restriction and permit system roll out, dan full implementation in June ya, during high season ya. Ini sudah diterapkan. Selanjutnya permit system and regulation, entry regulation from April 23 2025, strict entry regulation to Mekah. Ini jadi nggak sembarangan ya. Only individual with valid Hajj permit ya, resident and tourist work law ya, jadi nggak sembarangan. Mereka yang terus punya aplikasi tasreh atau nusuk ya, jadi tidak apa namanya, tidak semudah seperti tahun-tahun sebelumnya. Umrah permit suspend from April to 29 to June 10 ya. April 29 sampai Juni tanggal 10 ya. Mandatory nusuk electronic pass for existing skate sites. Jadi kalau yang melanggar gimana? Pastinya ada punishment ya. Penaltinya up to 20,000 rial ya. For unauthorized entry, possible deportation and future entry ban ya. Ini jadi nggak sembarangan. Benar-benar punishment-nya cukup lumayan berat ya. Permit acquisition process ya, registration through nusuk platform, verification of eligibility, kriteria, payment of applicable fee, electronic permit issue, dan terakhir pakai QR code validation at checkpoint ya. Jadi benar-benar sangat strict sekali ya. Acquisition and safety measure ini tadi ya sudah dibahas di awal, 12 tahun ya, jadi nggak sembarangan. Mungkin kalau umroh mungkin bisa ya, anak-anak kecil itu bisa, tapi kalau haji umurnya juga kan harus balik ya, jadi nggak sembarangan ya. Heat safety protocol, hand cooling system and heat shelter following 2024 heat relation death ya, ini untuk mengurangi angka kematian karena panas ekstrim ya, sudah ada protokolnya, ada SOP-nya. Health requirement, mandatory health check and vaccination for all pilgrimage. Rationale for accreditation, say this protect the children from the danger of extreme heat and the physical demand of the pilgrim. Jadi ini juga menjadikan apa namanya antisipasi ya. Jadi untuk antisipasi awal agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Oke, selanjutnya ada visa issue policy. Ini saya dapat seperti ini contoh aja sudah di blur. New requirement, hotel booking via nusuk masar before visa approval, single entry visa for citizen for 14 countries, enhanced security verification process. Ini ya, jadi yang visa-visa furoda, umroh, jadi pas ada jadwal haji itu cuman bisa yang official haji visa, jadi dari country-nya ya, tidak bisa dari swasta ataupun teman-temannya. Eligibility through national quota, tentunya dengan ada kuota yang sudah sebelumnya di MOU-kan dengan negara Arab Saudi. Untuk timeline-nya ya, kita lihat di April 13, temporary suspension of all visa issue for 14 countries including Indonesia. April 29, suspension of Umrah permits until June 10 ya. May 15, halt of further visa issue without prior notice. Nah, ini juga tidak ada waktu yang kabar yang valid ya. Jadi yang further benar-benar di stop. Ya meskipun ada beberapa yang dia bisa lolos ya, entah kenapa ya. June 10, resumption of e-visa and Umrah permits after Hajj. Oke. Selanjutnya type of visa ya, ini mungkin sebelum pernah saya bahas ya, tapi coba kita kembali mengulang lagi ya, repeat lagi, mengingat-ingat lagi ya, reminder ya. General public visa available to individual seeking to perform Hajj bypass long waiting period. Ya, ini kalau yang public itu bisa 10-15, saya kayaknya lebih dari ini deh, 20 ya. Require payment of fee ya, process through travel agency subject to availability and quota. Ini yang visa umum ya. Nah, yang further itu ada invitation, give special to selected individual issue free of charge. Free of charge kayaknya tertentu kali ya, karena kan di sini diperjualbelikan ya. Direct invitation from Saudi Arabian government, often for a dignitary, scholar or special guest, limited in number and exclusive. Oke. Ya, ini mungkin furodanya ada yang dua tipe ini ya, yang mungkin yang diperjualkan beli yang ini, tapi kayaknya furoda yang di kita itu setahu saya bayar ya bisa langsung berangkat gitu ya. Coba kita lihat di bawahnya selanjutnya. Cost-nya ini tadi sudah dibahas, accessibility available through agency ya, ya ini yang bisa dijualkan by invitation only, processing time-nya week to one ya, expedited. Oke. Selanjutnya legal framework of Burda Visa ya, official status. Yang kita bisa lihat di sini ada statement dari DPR RI. Mujamalah or Furda Hajj visa is an official non-quota visa issued by the government of Saudi Arabia. Nah, is not included in the official quota agreed by open by countries. Official status legally recognized non-quota visa issued by the Saudi Arabian government, regulatory authority administered by Saudi Ministry of Hajj and Umrah. Regulatory challenges apa nih tantangannya? Isu proses lack transparency and consistency. Pantasnya ya, transparansinya dipertanyakan juga. Oke, selanjutnya ini ya untuk apa namanya polemik ya. Early May, travel agency collect payment for the visa ya, dari awal Mei the halt visa issue without notice ya, tiba-tiba di halt ya, tahan tanpa ada pemberitahuan. 1000 discover visa will not be issue ya, tidak keluar visanya. May official confirmation of suspension, tiba-tiba di suspend. Financial estimated 50 million in non-refundable payment. Wah, serem juga ya, tidak dibalikan. Secara sosial seperti apa dampaknya? 1000 unable to fulfill previous obligation ya, ini juga bermasalah. Industri travel agency facing bankrupt and legal issue, ini juga berpengaruh. Selanjutnya stakeholder perspective in Furda Visa, pilgrims willing to pay premium to avoid long wait ya, pasti frustrated by sudden policy change, concern about financial loss. Ya sebagai peziarahnya ya harus membayar lebih mahal ya untuk memotong, mengkat antrian yang begitu panjang.
Extravagancy profit from high margin fraud package ya. Face bankruptcy from visa cancellation, struggle with refund demand ya. Ini harus siap-siap dia bertanggung jawab akan hal itu ya. Indonesia government concern about citizen welfare, limited diplomacy leverage, call for more transparent system. Saudi authority prioritize crown management, maintain control over pilgrim number, provide limited explanation for change. Dan the last ya, Indonesian Haji Management System yang kita bisa lihat dari Kementerian Agama khususnya yang bagian haji dan umroh. Ke sini BPKH ya, ini ada Haji Fund finansial, ini Haji Commitment, ini jadi di split menjadi dua untuk tupoksi masing-masing divisi. Oke, governing bodies Ministry of Regional Affairs, Kemenak ya, Haji Committee of Indonesia, BPKH, Haji Fund Management Agency, Legal Framework ya ini. Tadi kepastian atau payung hukumnya seperti apa ada di 34 tahun 2014 Government Regulation for Number 8 of 2022 Annual Hedge Policy Updates ini selalu baru. Registration proses online ya. Ini prosesnya seperti apa? Baik, jika ada yang bertanya saya persilakan. Mungkin saya akhiri dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Jangan lupa dikerjakan UASnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.